Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Atabrina sebagai host episode kali ini. Oke Sobat N21, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi sering dianggap sepele atau disalahpahami, yaitu tentang kesehatan mental. Nah, dan pastinya saya tidak sendiri, sudah hadir bareng kami Dokter Naza yang pada episode kemarin kita membahas seputar diet. Nah, kita sambut lagi. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Mas Hawa. Ya, sebelumnya boleh disapa dulu, Dok, Sobat N21 yang belum kenalan biar kenalan dulu. Oke, halo Sobat N21. Kenalkan saya Dokter Naza ya. Ya ini yang kedua Bapak ya. Karena kita udah bahas tentang diet yang belum lihat videonya, boleh langsung ya next ke video sebelumnya dulu ya atas seperti ini ya. Karena di sana kemarin kita bahas beberapa tentang diet gitu ya. Saya Dokter Naza Sasbita Hining Adila. Mungkin yang kemarin sudah lihat, udah tahu ya saya sering dipanggil Dokter Naza. Naza, ya. Kita langsung saja ya, Dok, tentang kesehatan mental. Nah, banyak orang yang masih bingung kesehatan mental atau mental health itu apa sih, Dok? Oke. Jadi, kesehatan mental itu adalah bagian dari sehat ya. Jadi WHO itu atau World Health Organization itu mendefinisikan sehat itu tidak hanya sekedar sehat jasmani atau sehat fisik. Jadi selain sehat jasmani, sehat fisik, kita harus sehat mental dan sehingga seorang individu itu mampu berproduktif dan melaksanakan perannya sebagai seseorang manusia, seperti itu ya. Jadi kesehatan mental itu adalah bagian dari kata sehat secara keseluruhan. Tuh. Kesehatan mental itu apa? Kesehatan yang mungkin berbeda dengan kesehatan sakit fisik gitu ya. Sakit fisik tahu nih batuk, flu gitu. Kalau sehat mental itu adalah sehat yang berkaitan dengan psikologi pasien gitu. Karena pasien sehat secara fisik tidak ada penyakit apapun, tapi kalau mentalnya ada gangguan, dia juga tidak bisa produktif. Iya, Gitu. Karena iya. dalam definisi sehat itu ada produktif dan dia bisa melaksanakan perannya sebagai manusia. Tapi orang juga dengan sehat mental nih, baik-baik aja, happy ya. Iya. Tapi nggak ada sehat fisiknya kurang, dia juga tidak bisa produktif dan tidak bisa melaksanakan perannya sebagai seorang manusia. Gitu. Jadi sehat mental adalah sebuah kesatuan dari kata sehat itu yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Oke, jadi bukan sekedar nggak stres gitu ya, Dok, tapi sangat luas gitu tuh. Nah, kalau denger orang bilang misalnya, "Dok, aku depresi, aku cemas." Nah, biasanya kan dianggap kayak lebay gitu ya. Nah, kenapa sih stigma itu masih kuat banget, Dok? Oke, jadi Sobat N21, Mbak Salma, ini yang perlu saya luruskan ya Mbak ya. Jadi akhir-akhir ini fenomena di akhir Gen Z ini adalah banyak yang self diagnosis. Dan self diagnosis itu adalah dia merasa dirinya depresi, merasa dirinya cemas, merasa dirinya ada mental health gitu. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu Mas Salma. Seseorang hidup itu wajar ada stres. Iya, Itu wajar. Itu yang membuat seseorang atau manusia itu bisa bertahan hidup gitu. Orang stres nih karena dia nggak bisa makan, wajar. Karena dengan stres itu dia akan mencari makan untuk hidup tuh ya. Dia ada tekanan di pekerjaan, wajar stres. Karena apa? Untuk grow up, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, ketika dibilang sebagai kesehatan mental atau kita sebut sakit mental itu adalah sakit yang ada, hierarkinya. Jadi, kesehatan mental itu tidak hanya sebatas depresi, tidak hanya sebatas stres. Jadi itu sangat amat besar ya, Mbak, ya. Satu, kita sebut sebagai hierarki dalam, kalau kita sebut diagnosis kejiwaan gitu ya. Ada satu hierarki yang paling atas memang dia kesehatan mental karena penyakit organik gitu. Jadi memang dia mungkin ada demensia gitu, nomor satu. Ataupun ada penyakit lainnya yang menyebabkan dia jadi lebih temperamen gitu ya. Memang ada eh, penyebab organiknya. Kemudian yang kedua adalah mental disorder yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat gitu ya. Penyalahgunaan zat ataupun penyalahgunaan alkohol gitu.
Kemudian yang bawahnya nanti ada berkaitan dengan schizophrenia. Schizophrenia itu seperti kalau orang awamnya, orang yang sering ngamuk-ngamuk tuh ya, ngamuk-ngamuk ya, gaduh gelisah, ataupun orang yang kalau di jalan, mohon maaf, nggak pakai baju gitu. Itu juga bisa di sana. Kemudian ke bawahnya nanti ada berkaitan dengan mood dan afek juga. Mood dan afek ya tadi kita berkaitan dengan depresi, cemas, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin kalau Mbak Salma lihat orang-orang yang sekarang tahu OCD, gitu kan. Sebenarnya dia tidak sesimpel itu, tidak sesimpel dia sedih terus dia depresi, tidak. Karena untuk mendiagnosis pasien depresi itu ada kriterianya, gitu ya. Ada kriteria tertentu dan ada jangka waktu tertentu. Nggak bisa nih kita bilang lagi stres hari ini pekerjaan ataupun kerjaan sekolah nggak ini, terus aku depresi, nggak bisa. Karena depresi itu tegak ketika ada suatu gejala yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh, dokter ya, dalam jangka waktu tertentu, seperti itu ya. Jadi, oh ya sekarang sering booming itu orang lebih sering self diagnosis, bilang dia depresi, dia stres. Apa OCD nih? Padahal nggak segampang itu. OCD kan sekarang diartikan apa-apa harus rapi, ya harus kayak presisi banget gitu. Tapi untuk menegakkan orang OCD itu tidak segampang itu gitu loh, tidak segampang misal aku ngerasa keganggu nih, kok meja ini kayaknya kurang kurang geser ya gitu, terus kok aku OCD, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kesehatan mental yang sering disalahartikan stigma itu ya stigma sekarang, "Ya kamu ini depresi." Harus abaikan, bukan diabaikan ya, harus lebih aware lah masyarakat sekarang. Karena nggak kepungkiri ya, sekarang banyak sosial media, banyak TikTok, banyak Instagram, banyak yang di, artikel-artikel membahas tentang kesehatan mental. Baik 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 baik, bukan berarti itu nggak baik, gitu, baik. Itu jadi kita lebih aware ya terhadap orang-orang yang benar-benar bener-bener butuh. Tapi terkadang sisi lainnya adalah dia lebih overdiagnose tadi. Nah, sekarang yang orang-orang lebih, menggaungkan tentang kesehatan mental karena mungkin pressure ya. Jadi, zaman sekarang ini kita dituntut oleh tuntutan perkembangan global yang cepat, gitu. Jadi semua itu serba cepat. Informasi itu cepat lewat. Kita dituntut untuk bisa grow up lebih cepat. Itu yang nyebabin orang itu, menjadi ini ya, tertekan gitu. Kadang-kadang orang yang memang memang memiliki sakit mental itu justru nggak ini ya, nggak mengungkapkannya secara lantang ya, "Aku depresi." Kayak dipendem gitu ya, iya, bahkan itu terkadang yang sadar orang sekitarnya dulu gitu. Jadi ketika ada orang sekitar kita yang terlihat ada gejala ke sana, boleh kita evaluasi, tapi jangan langsung di-judge, gitu ya. Dievaluasi, digali apakah betul ini anak atau ini orang itu mengalami gangguan mental atau hanya sekedar sesuatu masalah mood atau masalah stresor yang masih bisa ditangani gitu. Sekarang agak tumpang tindihnya gitu, orang yang terlalu aware jadi self diagnosis, jadi ngerasa sebenarnya dia nggak sakit, jadi ngerasa dia sakit, yang orang bener-bener sakit nggak ngerasa dia sakit.